Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Zohiri, saya dari kelas PMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam bidang hukum dan politik. Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah atau anjuran, larangan, dan ada saksi upaya maksa bagi para pelanggarnya. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Oke, next langsung ke Pancasila sebagai etika politik. Dasarnya arus globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga tidak sedikit permasalahan yang telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Misalnya, gelombang demokrasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Lanjut, fungsi etika politik. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Next, tantangan etika politik. Di sini saya akan menyebutkan saja 4 jenis etika politik, tantangan etika politik. Yang pertama, kemiskinan, ketidakpedulian, dan kekerasan sosial. Yang kedua, ekstremisme ideologis yang anti pluralisme. Pertama-tama, ekstremisme agama di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, pokok-pokok hukum revolusi. Langsung saja menuju ke tujuan dari etika politik. Pertama itu prinsip dasar etika politik Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, perlu disusun program aksi melaksanakan revolusi hukum Indonesia. Yang kedua, pemimpin negara wajib sebagai advokator Pancasila. Yang ketiga, untuk memasyarakatkan nilai Pancasila. Peserta kongres setuju membentuk masyarakat studi Pancasila. Langkah untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan saja 5 dari langkah untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila. Ada 5. Yang pertama, pluralisme. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial. Lanjut ke perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Secara umum, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik meliputi beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, hak asasi manusia, demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun contoh perwujudan nilai Pancasila tersebut. Yang pertama, pengembangan lembaga negara. Perwujudan ini Pancasila dalam bidang politik ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam lingkungan lembaga negara, Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lembaga tinggi negara, serta era reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Yang kedua, pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Pada awalnya,
Pembentukan negara Republik Indonesia, pasal tentang hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. Yang ketiga, pengembangan demokrasi Pancasila. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik diwujudkan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik Indonesia. Itu sangat penting. Contohnya, konkretnya adalah perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia. Langsung ke 4, pengembangan dalam bidang hukum berdasarkan Pancasila. Pengembangan bidang hukum di Indonesia diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Kesimpulan dari 4 tadi itu adalah contoh sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam membuat keputusan politik yang melandaskan Pancasila. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara sebagai perwujudan nilai Pancasila? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara antara lain adalah, saya akan menyebutkan 3 saja mungkin ya. Menerapkan kebijakan politik pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menghindari perilaku yang ingin menang sendiri atau egois dan memaksa pendapat pada orang lain. Hal ini karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, yang terakhir, mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam sejarah politik Indonesia. Mungkin untuk sejarah saya menjelaskan sedikit saja. Dalam sejarah politik Republik Indonesia, Pancasila telah menunjukkan kekuatannya sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah sejarah Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sejak tahun 1965 sampai sekarang. Hal ini menandai perjuangan bangsa Indonesia yang teguh mempertahankan ideologi negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah mengalami pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia yang berusaha menggeser Pancasila dengan komunismenya. Pancasila dalam bidang politik dan hukum sekian kali ya. Mungkin cukup deh segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau itu dari saya. Saya Adam Zohiri. Bye.